menghadapi masalah teror ini yang sudah digaji? Bagaimana? Supaya teror-teror yang selama ini jelas sudah dihentikan, karena pesta demokrasi adalah milik kita harapkan semua partai, baik partai maupun pondok, supaya mereka bisa menghentikan. Dari pantauan kami selama ini, kebanyakan yang menjadi korban adalah Partai Nasional Aceh. Sebenarnya ada konflik apa terjadi di internal sendiri atau dengan partai lain? Saya merasa dari Partai Nasional Aceh sebenarnya dengan Parlok maupun Parnas tidak ada masalah, karena ini memang hak demokrasi yang berlaku di Aceh dari Parlok. Apa yang diharapkan dari Partai Nasional Aceh kepada pihak keamanan untuk penyelesaian kasus ini? Kita harapkan kepada pihak keamanan supaya bisa menunjukkan tuntas masalah kasus yang terjadi terhadap kader Partai Nasional Aceh saat ini, supaya ini sebagai langkah untuk mewujudnya demokrasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, menjelang pemilu, Partai Nasional Aceh akan meminta pengawalan dari kepolisian mengenai kasus seperti ini. Ya, kita melihat dalam beberapa hari lagi, kalau memang dibutuhkan dia sudah meminta kepada Kembali kepada sosok almarhum Faisal, semenjak bergabung menjadi kader Partai Nasional Aceh, bagaimana sosok beliau? Sosok beliau sangat santun dan sangat bijak dan sangat bagus, karena memang Faisal ini dari dapil 2 urutan nomor 1, memang kita harap yang sebenarnya dia itu sosok yang sangat santun dan bisa menjadi contoh bagi kader-kader yang lain terhadap perjalanan dalam demokrasi terhadap partai dan terhadap partai. Sebelum almarhum Faisal meninggal dunia, apakah ada permusuhan atau perselisihan dengan orang lain? Saya rasa tidak ada, karena beliau ini dalam masyarakat di khususnya di kampung beliau di sana di Sawang di ujung Kaleng, mereka ini Faisal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala hal untuk menyelesaikan masalah, dan beliau aktif selaku tokoh masyarakat yang ada di kampung ini. Korbannya salah satu dari mantan kombatan juga? Bukan. Faisal Bukan. Ya, Faisal ini bukan dari kombatan, tapi dia seorang pengusaha, seorang pebisnis yang ada di Kecamatan Sawang. Pengetahuan dari Pak Ketua sendiri nggak ada musuh ya? Setahu saya dia tidak ada pengusahaan masuk dalam partai ataupun sama orang-orang lain. Nah, kalau emang itu yang terjadi, kalau pemikiran dari internal partai sendiri, bisa nggak sipulan ya, kecurigaan daripada partai sendiri itu pihak mana yang bermain ini? Apakah lawan partai atau ada pihak yang ketiga yang bermain terhadap korban caleg-caleg daripada PNA? Kita tidak menuduh dari pihak mana, tetapi yang kita curigakan ini adalah dari pihak yang tidak senangnya berjalan demokrasi khususnya di Aceh. Kita tidak menuduh dari pihak partai Golkar maupun partai nasional, tetapi ini yang perbuatan ini orang yang menghancurkan pesta demokrasi yang berlaku pada tanggal 9 Tapi memang nggak suka dengan partai PNA-nya? Memang mungkin karena dari sosok Partai Nasional Aceh ini, memang yang kita rekrut semua itu caleg-caleg yang bisa kita andalkan. Mungkin ada pihak-pihak partai tertentu yang merasa mereka merasa tersaing dari Partai Nasional Aceh. Sampai saat ini ada nggak laporan daripada caleg PNA sendiri untuk melakukan pengamanan diri? Sampai saat ini dari caleg-caleg Partai Nasional Aceh belum ada yang minta pengunduran diri kepada ketua partai maupun dari pihak kepolisian. Tapi kalau keadaan ini makin memanas, mungkin kita akan konsultasi dengan pihak kepolisian. Untuk kondisi sendiri sampai saat ini seperti apa nih? Ada was-was atau kecurigaan atau takut seperti apa? Saya rasa memang was itu setiap ini sudah ada korban, memang ada. Tapi kita kalau memang ajalnya sudah sampai, umurnya sudah sampai, kita tetap pulang ke rumah lagi. Dan kita berprinsip di Partai Nasional Aceh tidak ada indikasi untuk membalas dendam ataupun untuk dalam hari ini kita di Partai Nasional Aceh tidak ada prinsip ataupun sikap yang sedemikian. Ya, semua itu kita serahkan kepada hukum. Mungkin nanti sudah akan beliau suatu tantangan terhadap menuju Aceh. Sahabat dan ketua